kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang namanya transaction propagation ya. Oke. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini namanya kita menggunakan setting. Jadi kalau misalnya kita lihat codingnya, ini sebetulnya tadi kan ada rollback for ya. Nah, di sini ada satu lagi settingan sebetulnya yang namanya bentar ya, saya rapin dulu. Nah, di sini ada yang namanya propagation ya. Nah, gini, propagation sama dengan defaultnya kalau kita nggak sebutkan di sini, itu defaultnya adalah kita sebutnya dengan required ya. Nih, required. Oke. Nah, sebetulnya required ini dia ada banyak optionnya ya. Propagation ini ada banyak optionnya. Jadi ada required, ada mandatory, ada nested, ada never, not supported, requires new, support, dan lain-lain ya. Nah, ini bagaimana cara kerjanya ya? Ini kita memang harus paham dulu yang namanya propagation ya. Nah, propagation itu artinya adalah propagation itu kan kalau bahasa Indonesianya di sini propagate ya. Ini bahasa Indonesianya kira-kiranya meneruskan ya atau menyampaikan gitu ya, menyampaikan. Atau meneruskan ya, meneruskan. Maksudnya seperti apa ya? Maksudnya gini. Di sini kan kita punya controller misalnya ya, controller. Kemudian controller ini memanggil service ya. Service. Kemudian service ini nanti memanggil ke DAO ya, DAO. Nah, DAO-nya ada banyak gitu ya. Nah, dia manggil ke sini gitu ya. Nah, ini tadi transaction-nya, dia kan biginnya di sini kan ya. Di sini kita ada objek yang namanya TX tadi, si transaction manager ya, TX. Nah, TX-nya ini dia akan sampaikan atau dia teruskan ke sini TX, kemudian TX, sehingga masing-masing DAO ini dia juga pegang objek TX-nya ya. Nah, kenapa kita pengen seperti ini? Karena nanti ada skenario yang lain ya. Kalau ini kan gampang ya. Gampang ini artinya dia bikinnya di sini. Setelah semuanya selesai, dia commitnya di sini juga ya. Nah, gini. Jadi artinya si DAO ini sebetulnya dia tidak ikut-ikutan dalam urusan begin dan commit gitu. Nah, ini yang settingan default tadi propagation ini ya, transaction propagation. Ini defaultnya tadi apa? Settingannya required. Nah, gini. Apa yang dimaksud dengan required ya? Required itu adalah jadi ini kita tidak tulis ya, di masing-masing DAO ini tidak ada tulisannya transactional. Jadi by default dia ngikut juga ke sini required ya. Nah, required itu dia seperti ini, required settingannya itu behaviornya atau apa yang dia kerjakan itu seperti ini. Ini required. Nah, si DAO kan dipanggil sama service ya. Kan yang tadi begin transaction kan si service, controller kita abaikan aja karena dia nggak ikut-ikut. Nah, dia kan memanggil service. Nah, begin transactionnya mulainya di service. Kenapa kita tahu? Karena tadi ada transactionalnya ada di sini gitu ya. Oke. Nah, si service ini dia begin, kemudian dia manggil DAO. Nah, DAO-nya ini si client code dia akan cek dulu nih si DAO nih, ini kerjanya di DAO ya. Atau gini, service begin ya, service begin. Nah, setelah begin berarti kan dia punya objek transaction manager ya, namanya TX. Nah, kemudian si DAO ya, dia settingannya tadi transaction propagation required. Nah, dia dipanggil nih sama si service. Nah, dia mau select atau dia mau insert gitu. Nah, dia akan cek dulu ya. Dia cek dulu, yang dia lakukan adalah yang pertama, apakah sudah ada existing TX ya.
Sudah ada belum? Kalau sudah ada ya, ada, maka dia join. Jadi misalnya pilihan pertama, kalau dia ada, maka dia join. Oke. Nah, kalau misalnya belum ada, tidak ada, maka tidak ada, maka dia create ya, maka dia create new, dia bikin baru gitu ya. Ini behaviornya required ya. Atau ini bisa kita bikin tabelnya aja deh ya. Kita bikin tabelnya aja. Gini. Oke. Nah, ini ya. Di sini setting propagationnya. Kemudian dia akan ngecek apakah existingnya. Nah, dia akan cek apakah existing tag-nya ada atau tidak. Nah, gini ya, kita bikin tabel aja biar lebih gampang ya. Nah, ini dari sekian banyak tadi kan ada required ya. Required. Kemudian ada required new ya. Require new. Kemudian ada support ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Nih. Required mandatory ya, mandatory, kemudian support udah, request new, never ya, never. Ada nested, cuman saya kurang paham nested, nanti dibaca aja dokumentasinya. Nah, di sini ini ada settingan standar ya. Tadi settingan defaultnya ini defaultnya. Nah, defaultnya ini kalau kita sudah ada transaksi yang sedang jalan nih, udah bikin kan, si service udah bikin nih. Nah, begitu si DAO dipanggil, dia ngecek nih, udah ada TX belum? Oh, udah ada, tadi udah dibikin sama si siapa tadi, service gitu ya. Maka dia akan melakukan join. Nah, di sini dia join aja. Kalau belum ada, maka dia bikin baru, new. Nah, karena required kan. Kemudian kalau requires new, ya requires new, ini misalnya kita panggil service 2 nih, misalnya contoh ya, misalnya kita panggil service 2, SVC. Di sini punya service satu lagi, ya. Kemudian si service 1 ini dia manggil ke sini. Nah, gini. Kalau yang ini kan tadi required ya, ini required settingannya ya. Nah, sedangkan di sini dia ternyata settingannya requires new ya, requires new. Gimana cara apa yang terjadi ya? Nah, kalau dia requires new, maka dia kalau sudah ada TX yang existing kan udah ada kan ya, karena di sini kan dia udah bikin ya. Maka dia akan pause atau suspend TX 1. Kemudian dia new TX 2. Nah, ini penting nih di sini ya. Nah, gimana kalau belum ada? Ya dia simply new aja. Oke, nah gini. Nah, gimana kalau support ya? Kalau support, kalau dia sudah ada, maka dia join. Tapi kalau belum ada, dia jalan tanpa transaction, no TX. Nah, gini. Kalau mandatory, kalau sudah ada dia join. Kalau nggak ada, dia akan exception ya. Exception ya. Keluar error. Transaction tidak ada gitu ya, error. Nah, kalau never, kalau sudah ada transaction, maka dia, ini saya lupa. Di sini antara exception atau dia suspend ya. Ini requires, kita lihat ya, kita search tadi transaction propagation. Kemudian tadi apa? Never ya. Nah, never itu apa ya? Nah, kayak gini. Ini ada penjelasannya si Beldung.
Ini how to use, require, supported, mandatory. Nah, ini mandatory ya. Katanya kalau sudah ada maka akan dipakai, kalau nggak ada exception. Nah, ini udah benar ya catatan kita ya, mandatory, exception. Oke. Never. Nah, kalau sudah ada maka dia exception. Kalau belum ada ya dia jalan dengan no transaction ya, no transaction. Tadi apa? No transaction. No transaction itu kalau kita punya sekian statement maka dia masing-masing jalan di transaction sendiri-sendiri ya. Jadi ini nanti insert, commit, update, commit, update lagi, commit. Begitu ini error ya udah, ini yang dua ini tidak akan di rollback karena dia nggak ikutan transaction gitu ya. Nah, oh ya ini ada lagi nih propagation yang namanya not supported ya. Not supported. Nah, not supported ini dia kalau sudah ada maka dia pause ya atau suspend. Nah, di sini pause. Kalau tidak ada maka dia jalan dengan no text. Nah, gini. Kemudian nested apa sih nested? Nested ini jarang dipakai sih, ya, jadi ini agak-agak bingung, banyak ininya, banyak if-nya, if begini maka begini gitu ya. Kadang dia jalan nih di GTA, some implementation may also support, artinya kadang disupport kadang enggak lah, intinya seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini kita skip aja yang tadi apa nested ini ya, karena dia supportnya tidak menyeluruh ya, anggap aja nggak ada. Nah, jadi ini behaviornya antara, jadi ini menjelaskan antara kode yang memanggil yang start transaction pertama kali dengan kode lain yang dia panggil tapi dia punya setting propagation yang berbeda gitu. Nah, jadi di contoh sini di service ini misalnya ternyata service A manggil service B dan ternyata si service B ini konfigurasinya requires new. Nah, maka di sini si service B ini dia di sini akan pertama dia suspend dulu atau pause ya, suspend tx 1, kemudian begin tx 2, kemudian dia lakukan statement, dia commit tx 2, baru setelah itu dia resume ya atau lanjutkan resume tx1. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi di sini akan terjadi dua transaction, tx1 yang punyanya dia dan tx2 yang punyanya si service 2. Jadi ada dua scope transaction di sini ya. Nah, ini dari sekian banyak, ini dipakainya buat apa aja ya. Nah, ini untuk memudahkan dulu nih ya, untuk memudahkan supaya nggak terlalu pusing ya. Tadi ini default ya, ini diingat-ingat defaultnya kalau kita nggak menyebutkan propagation, maka defaultnya adalah si required. Nah, ini defaultnya ya. Nah, jadi diantara semua ini biar nggak pusing ya, ini sebetulnya ada di zaman dulu itu dipakai skenario seperti ini. Pada waktu zaman dulu kita di Java itu bikin aplikasi desktop. Jadi ada aplikasi servernya, backendnya itu di server kita jalanin pakai WebLogic dan teman-temannya itu. Kemudian ada aplikasi desktop bikinnya pakai Swing, itu jalannya di ini ya, jalannya di ya desktop masing-masing PC. Nah, kemudian si masing-masing desktop ini dia mau mengkoordinasikan transaction. Jadi mau bikinnya di desktop, kemudian nanti tergantung outcome di server apa, dibalikin lagi hasilnya, dia mau rollback di sini atau dia mau continue di sini gitu. Nah, jadi itulah dibutuhkan settingan-settingan seperti ini karena dia mau mengatur transaction antar mesin gitu ya. Jadi antara PC-nya user yang jalanin desktop dengan PC server yang jalanin si backend atau si application server gitu. Nah, tapi zaman sekarang sudah nggak ada orang, hampir nggak ada lah orang bikin aplikasi dengan Java desktop gitu. Kalaupun dia bikin aplikasi pakai Java desktop, maka dia nggak pakai EJB. Biasanya akan lebih mudah kalau zaman sekarang kita pakai REST API. Jadi si aplikasi desktop nembak HTTP request, nanti di server dilayani HTTP request dilayani sama aplikasi web, nanti
aplikasi webnya bikin commit dan lain-lain, baru nanti hasilnya dibalikin dalam bentuk JSON ke si aplikasi desktop gitu. Jadi dia nggak ikut-ikutan transaction tuh si desktopnya. Nah, jadi dengan arsitektur modern yang zaman sekarang dipakai orang, yang banyak ini kita sudah nggak pakai lagi. Jadi yang sekarang sering kita pakai itu hanya dua nih, required sama requires new. Nah, jadi di antara semua ini tidak perlu kita pusingkan. Jadi anggap aja nggak ada karena dia sudah nggak pernah dipakai. Tapi bagaimana kalau pengen tahu, pengen belajar lebih lanjut? Nah, itu belajar lebih lanjut silahkan dibaca ini ya. InfoQ Java Transaction Book. Nah, Java Transaction Design strategis ya. Nah, ini di buku ini bukunya gratis ya. Nah, di sini kita dia menjelaskan nih kenapa tadi masing-masing propagation itu ada, kemudian dipakainya dalam skenario seperti apa, itu dijelaskan di sini. Ini bisa di-download langsung gratis ya. Kalau mau beli yang hard copy $23, tapi kita baca di PDF aja gratis. Oke, jadi itu tentang propagation. Nah, sekarang kita baru akan bahas tentang bagaimana penggunaan kapan pakai required, kapan pakai requires new gitu ya. Oke, ini videonya kita